Selamat datang di Election and Government. Kali ini bersama saya Azhari. Eh, karena kali ini kita akan membawakan atau saya membawakan diskusi soal masih di dunia kepemiluan, tapi kali ini kita akan bahas dari sisi pemuda atau eh, generasi milenial sampai generasi Z yang jadi pemilih pemula. Eh, sorry, karena ini milenial jadi saya mungkin yang lebih muda di yang memandu acaranya. Eh, di hadapan saya ada seorang teman sebenarnya dari Fakultas Hukum USU. Dia juga anggota organisasi GMNI ya, Bung. Terus Iya. sekarang bekerja di Bakumsu, Bung Christian. Apa kabar, Bung? Sehat, baik Bung, baik. Udah lama kita nggak jumpa, Bung. Ah, Terakhir jumpa bulan satu ya? iya kali ya. Oh iya, bulan Bulan satu, satu, bulan bulan dua. satu kemarin. Em, cerita, Bung. Bung lagi Tentang kegiatannya apa? tentang apa? Lagi ngapain sehari-hari di Bakumsu? Ada agenda apa aja? Iya, ya tadi mungkin udah dikenalin Bung Ari secara singkat gitu ya. Aku lulus dari Fakultas Hukum USU tahun 2021 dan awal 2022 aku mulai kerja di Perhimpunan Bakumsu. Nah, Bakumsu ini Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, itu kepanjangan dari Bakumsu. Dan Bakumsu ini adalah satu dari beberapa LSM NGO mungkin yang ada di Sumut yang fokusnya itu di pemberian bantuan hukum ke rakyat, ke masyarakat miskin, tidak mampu gitu, khusus untuk kasus-kasus yang struktural gitu. Struktural Jadi ya. ya memang fokusnya di situ gitu ya. Jadi bukan berarti kayak LBH tapi nangkap semua kasus gitu, enggak. Tapi memang kasus-kasus yang struktural seperti misalnya kalau di kalau sekarang itu ada kasus-kasus konflik antara masyarakat adat dengan korporasi misalnya yang merampas wilayah adat gitu-gitu, dan ya kasus-kasus semacam itulah ya. Ya mungkin itu kali. Itu aja, Bung. Ah, Jadi kalau selama pengalaman, Bung, mengikuti kegiatan di Bakumsu, Bung pasti punya irisan sama konflik politik ya kan, struktural itu. Walaupun dia mungkin nggak secara langsung ya. institusi politik, tapi kan itu eh, Bung punya 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 pengalaman itu nggak sih berhubungan dengan entah kekuatan politik mana. Ya kalau irisannya ke kekuatan politik lah katakan gitu ya, kekuatan politik di balik kasus-kasus yang diadvokasi sama Bakumsu itu, eh yang jamak terjadi adalah itu sih Oh membacking ya, itu gitu. ya ya klasik lah ya. Kasusnya klasik paling jamak terjadi untuk kasus-kasus yang ditangani Bakumsu itu, eh kayak misal kasus apa nih, investasi gitu kan, ada Ya. yang investor masuk ke satu wilayah gitu kan, terus konflik dengan masyarakat yang menolak untuk menjual tanahnya. Nah tapi ternyata biasanya usut punya usut, pasti ada tuh yang membackup si investor gitu, baik itu aparat penegak hukum sampai itu tadi politikus-politikus, baik di DPRD kota, kabupaten ataupun di DPRD provinsi gitu sih Di pusat nggak ada. irisannya. Di pusat Harus ada ya. kayaknya ada Harus sih. harus ada. Nah, kenapa kita bahas soal politik? Karena kali ini kita akan bahas soal pemilu, Bung. Oke.
pemilu. Mungkin pemilu itu lembaga yang lebih formal ya ketimbang kayak tadi itu kan ada state capture-nya gitu kan. Ada orang yang bekerja di eksekutif maupun legislatifnya yang ikut terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan gitu gitu kan. Eh di dunia kepemiluan sendiri kan Bung mungkin kelahiran tahun berapa Bung? Waduh, nggak nggak pantang ini apa Enggak, nanya berarti usia. masuk 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 Ya, Gen Z canda atau canda. milenial? Ya, aku 98. Berarti Gen Z gitu kan. Gen Z, ya, Nah, Gen Z. Bung mengikuti berita soal pemilu nggak sampai hari ini? Kan udah banyak nih beritanya. Aku ngikutin sih, ngikutin tapi mungkin lebih ke apa yang lewat di timeline aja gitu. Jadi nggak Oh, sampai digging apa nggak yang isu dalam pemilu itu udah sampai mana gitu. Lebih ngikutin apa yang udah tersedia di algoritma lah. medsos, ya di portal-portal berita gitu. Paling banyak Bung konsumsi berita dari eh Kompas. YouTube, di TikTok Kalau atau ya kalau kalau media untuk cetak. beritanya Kompas, Tempo karena kebetulan di tempat aku kerja langganan Tempo juga gitu kan. Jadi apa? Selalu baca Tempo gitu-gitu. Nah, mungkin sependek pengetahuan Bung itu gitu kan. Kan Bung nggak terlalu banyak juga nggak. Aku nggak tahu eh, tidak terlalu banyak karena tidak menarik atau merasa tidak tidak penting. Lebih berat kemana nih Bung jawaban? Tidak Tidak menarik menarik atau atau tidak penting? tidak penting? Tidak menarik atau tidak penting? Tidak ah Bagi mungkin lebih milenial ke terutama ya, bagi anak muda terutama. kalau aku jujur karena memang nggak ada waktu untuk digging sih Nggak sebetulnya. ada. Nah, kalau tertarik ya tetap tertarik. Makanya kayak aku bilang tadi begitu berita-berita seputar pemilu itu berseliweran di media sosial ya aku tetap baca gitu kan. Tapi kayak untuk mendalami itu lagi kayak nggak punya waktu karena kerja-kerja lain gitu. Tapi bagi Bung pribadi gitu, penting nggak sih pemilu ini? Penting sih pada pada akhirnya tetap tetap penting gitu. Karena biar bagaimanapun ya ya itu adalah apa ya kalau menurutku ya sirkulasi kekuasaan itu ya akhirnya di situ kan bisa berjalan gitu. Nah, jadi pemilu punya arti penting lah ya dari kesimpulan Bung tadi kan. Menurut Bung nih, tadi kita udah ngomong soal cara Bung tadi mengetahui pemilu itu sedikit gitu kan, karena berbagai kesibukan. Kemudian eh, dalam arti dalam pengertian penting penting pemilu itu penting gitu kan Bung. Em, dari sisi ini Bung, cara cara institusi politik yang harusnya mengkampanyekan mengenai pemilu, menurut Bung eh, harusnya ada nggak sih, walaupun kita sibuk nih kan, kita sibuk nih, ada nggak sih harusnya yang mereka upayakan itu agar kita tertarik gitu, misalkan tentang kan bagaimanapun mereka sudah berusaha gitu kan, mereka sudah berusaha menarik topik soal milenial karena dari data KPU itu pemilih pemuda pemuda dan pemula itu porsinya mencapai 50% lebih karena 100 ribuan pemilih kita itu nanti itu pemuda milenial dan Gen Z ya. Gen Z ya. Menurut Bung sudah efektif nggak sih kampanye mereka soal itu? Atau Bung punya komentar soal itu? Soal keterlibatan? Kalau soal institusinya ya Mm-mm. kayak aku melihat eh, sosialisasi itu masih kayak pemilu-pemilu sebelumnya sih. Sebelumnya ya. Iya kayak nggak ada eh,
something new yang dilakukan oleh apa ya paling dekat lah partai politiknya gitu kan, partai politik ataupun si KPU. masing-masing kandidatnya atau KPU oke lah kalau mungkin ya dia normatif aja kerjanya gitu kan, dia melakukan sosialisasi, membuka data bakal kayak Bung bilang tadi bakalan ada sekian ribu pemilih pemula dan Ya, dan ya. sebagainya gitu kan. Tapi kalau untuk aku mungkin lebih menyoroti ke partai politiknya itu gitu. Oh, Dia nggak punya wacana segar yang dilemparkan ke publik gitu, jadi bahan pembicaraan publik gitu kan. Nah, satu-satunya yang jadi bahan pembicaraan publik ya cuman seputar koalisi-koalisi doang gitu kan. Nah itu kan belum atau substansial gitu. proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Iya. Nah, Topiknya masih terlalu elitis ya. terlalu elitis, belum nyampe ke persoalan masyarakat langsung gitu kan. Makanya aku dengan itu tadi, dengan keterbatasan pengetahuanku soal kepemiluan dan lain-lain hal di sekitarnya ini, aku lebih respect makanya melihat partai politik atau terutama politikus gitu ya, politisi yang memang punya fokus yang jelas gitu loh. Kayak kayak misalnya kebetulan aku kemarin bukan kemarin sih, sampai sekarang punya teman di Jogja, dia itu kader PSI Jogja gitu kan. Tapi dia udah fokusnya selama ini di Jogja, dia mengadvokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu kan. Karena di sana masih banyak persekusi misalnya dan hal-hal semacam itu gitu. Jadi dia fokus di situ doang gitu. PSI mau ngomong apa misalnya soal Anies di Jakarta, dia nggak begitu ambil peduli gitu kan. Mungkin bukan mungkin nggak sepenuhnya dia nggak peduli gitu, tapi ya dia mementingkan hal-hal yang lebih substansial dulu lah gitu. Baru ngomongin yang kayak istilah Bung tadi yang lebih elitis. Jadi dia ambil tema yang lebih personal dia ya, Iya. uh, lebih dan ke keseharian, masalah di keseharian dia ya. ya, lebih konkret gitu lah. Jadi dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi ya, aku melihatnya seperti itu gitu. Partai politik itu nggak menyentuh itu gitu. Di sini ada persoalan apa sih? Ayo kita pikirkan kenapa itu bisa terjadi, misalnya akar persoalannya apa, dan gimana skema kita menuju solusi yang lebih efektif untuk itu gitu. Itu nggak Oke ada. bang. Ya karena salah satu kelebihan dari proporsional terbuka, eh, kandidatnya terlibat langsung Ya, di dalam ya. program apa dalam keseharian masyarakat yang akan jadi konstituennya ya. Dia nggak mengikuti diskursus yang di drive oleh partai. Iya. Mungkin ada tapi dia punya problemnya sendiri di keseharian gitu ya. Iya. Mungkin itu kritik juga ya terhadap dunia kepemiluan kita gitu. Nah, soal di satu sisi itu adalah kritik, tapi di satu sisi itu menunjukkan bagaimana seharusnya, bukan seharusnya sih, tapi bagaimana anak muda, eh, temen Bung masih anak muda ya, Masih ada yang anak muda, ada yang udah masih tua, muda ada yang ya. setengah tua, banyak lah teman. Ya tapi kan itu salah satu cara kita melibatkan diri dalam politik gitu kan. Dia punya isu sendiri yang dia garap, isu multikulturalism, isu agama dan lain sebagainya. Selain itu, Bung, itu kan kandidat ya. Cara alternatif lain menurut Bung yang efektif gitu dari anak muda untuk melibatkan diri di dalam politik. Baik dari non pemilu maupun pemilu. Tapi coba dulu di kepemiluan dulu deh. Kan nggak, maksudnya pertanyaan ini kenapa? Kan kita sering lihat anak muda itu kan sering dilibatkan di dalam tim sukses, Iya.
Ya, ini bukan apa ya, bukan berarti mendiskreditkan kerja-kerjaan seperti itu, bukan gitu kan. Tapi eh, bukankah karena kita adalah anak muda gitu kan, kita yang bahkan bukan cuma kita bukan orang yang akan memimpin ke depan, tapi kan kita bisa aja memimpin sekarang. Tapi nyatanya kita kayak eh, ngekor dalam tanda petik gitu justru. Gimana, Bung? Ya kalau soal alternatif gitu ya, aku melihat memang kecenderungannya selama ini ya itu tadi kayak Bung bilang tadi masih ngekor gitu ya. Jadi makanya ada kecenderungan juga kelompok muda ini ya kayak diobjektifikasi aja Ya, kalau ya, ya, ya. eh, Sebagai bahan kampanye ya, ya Bung. dalam dunia kepemiluan ini gitu kan. Misalnya aku berangkat dari contoh kasus lah ini kan. Ini terjadi baru belum lama ini kejadian ini gitu. Kayak beberapa kali kami bikin diskusi gitu kan. Nah ini sebetulnya nggak disengaja gitu. Ternyata salah satu pembicara dalam diskusi itu nyalek gitu kan. Ada yang dari PKB, ada yang dari Berbagai partai lah. ya, dari Partai Buruh bahkan gitu kan. Oh. Dan mereka selalu menawarkan eh, dalam diskusi itu gini. Jadi mengapresiasi forum semacam itu ya, forum diskusi semacam itu, dan dia bilang ya adalah nada-nada janji di situ ya kalau kalau aku jadi ini anggota kalau menang nanti gitu kan ya aku bersedia untuk me, apa istilahnya mensponsori kegiatan-kegiatan semacam ini gitu kan. Nah, jadi kalau berangkat dari situ aku melihat di tempat-tempat lain pun kecenderungannya masih seperti itu gitu kan. Keterlibatan pemuda itu eh ya dia punya alternatif misalnya dia punya forum-forum kesenian apa bikin klub baca klub diskusi gitu kan ya terus disponsori sama si politisi itu gitu. Nah jadi berangkat dari situ aku jadi mikir malah nih gitu kan kenapa nggak si pemuda ini aja langsung representasi dari kelompok muda itu aja langsung yang terjun ke Politik politik praktis ya. praktis itu politik mainstream itu gitu kan main aja dia sekalian kayak gitu kan jadi dia dia yang ngelit komunitasnya gitu kenapa kita harus kayak eh, minta minta duit ke politisi-politisi yang katakanlah dari rentang usia udah bukan kelompok Anak muda. anak muda lagi gitu kan jadi aku mikirnya gitu sih soal keterlibatan pemuda itu dalam politik ya sekali mau nyebur ya sekalian aja gitu. Untuk yang memilih, Bung. Bung punya ini nggak? Punya bayangan nggak anak muda itu ketika memutuskan pilihannya di TPS kriterianya harus A B C D E F G. Bung ada itu nggak? Ada bayangan nggak soal itu? Misalkan memperjuangkan isu yang spesifik ini gimana? Kriteria untuk aku pribadi gitu. Hmm, Eh, kayaknya nggak ada sih karena ada. memang nggak begitu ngikutin nggak untuk setiap sosok yang bakalan maju di mana aku bakal milih gitu kan. Aku nggak begitu melacak sampai ke sana sih. Tapi memang makin ke sini makin ke sana gitu loh. Jadi maksudnya makin ke sini eh makin ke sini memang idealnya memang pada akhirnya ya masyarakat itu harus lebih cerdas untuk Yes. membuat ikatan dengan si kandidat itu Ya. gitu kan. Punya relasi yang konkret ya. Iya. Kalau perlu kontrak politik ada kontrak politik. Iya. Kayaknya bukan bukan
opini yang baru sih ini ya, kayak Iya. udah dari dulu-dulu juga udah ada pemikiran-pemikiran untuk membuat semacam kontrak politik kayak gitu. Dan ini lagi-lagi kalau aku tarik, kalau aku berangkat lagi dari misal kasus-kasus yang diadvokasi sama Bakumsu tadi, kayak aku cerita tadi, memang itu bisa sangat signifikan Hmm. Ya. pengaruhnya gitu ketika Oke. kita punya teman di parlemen gitu kan, Yes. baik di semua tingkatan gitu lah. Dan dari pengalaman-pengalaman bersama apa sama teman-teman selama ini juga itu cukup berpengaruh sih katanya, kayak di soal KUHP selama ini kan kita Hmm. tahu misalnya di DPR RI itu ada si siapa, Taufik, Besari. gitu Togas. ya, kita tahu ada dia di sana Hmm. kan yang bisa membawa suara kawan-kawan dari sektor Undang-undang ini juga NGO, ya. masyarakat Te- sipil gitu. Pelanggaran kekerasan seksual juga dia ya. Iya, dia. Jadi emang kita ya kalau kita kita berandai-andai gitu, semisal dia nggak ada, kayak bakalan berat kali kan kita di dalam ketika eh, beradu argumentasi sama anggota-anggota DPR itu gitu. Jadi memang aku lebih melihat relasi semacam itu makin ke sini ya, ya itu masih masih relevan lah ya, masih ideal gitu untuk Dan kita makin penting nggak sih? perjuangkan. Mak- Makin penting nggak sih pembentukan relasi-relasi yang kayak begitu? Dalam konteks memperjuangkan hak-hak Hah? masyarakat sipil itu makin penting memang kalau aku Ya, ya. melihatnya gitu. Kayak nggak ada ya, itu jadi satu satu kanal, satu Oh ya, yang kanal ya. sangat efektif untuk Ya. kita gunakan gitu. Oke, Bung. Eh, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih, Bung. Eh, Dikit pemilu, amat pertanyaan. karena kita mau bikin-bikin kompilasi nantinya Oke. soal pendapat-pendapat anak-anak muda. Em, Pemilu diselenggarakan 6 atau 7 bulan lagi, tanggal 14 Februari Iya. 2024. 14 Februari itu cantik banget ya sebagai tanggal eh, pemilu. Ini pertanyaan mungkin pertanyaan klise, tapi Bung punya ekspektasi apa sama pemilu nanti 2024 nanti? Akan berlangsung seperti apa nih pemilu dulu? Apakah isunya akan semakin mepet ke tema-tema persoalan rakyat yang lebih konkret gitu kan? Hmm. Atau masih carry over isu-isu yang 2019 lalu yang masih tentang agama, masih kan isu yang ngebosenin lah kan, lebih kita lebih menarik soal reforma agraria gitu-gitu kan, tema tata kota, tema soal lingkungan yang paling mainstream sekarang ini gitu kan, keadilan sosial, kesejahteraan dan lain-lain. Menurut Bung, Iya. eh, ekspektasi Buang apa terhadap pemilu 2024 nanti, dan satu lagi yang ideal yang menurut Bung, isu yang paling penting dibawa di 2024 nanti apa? Hmm, ini sih tadi yang lupa aku sampaikan di awal Hmm. gitu, kayak waktu Bung nanya apa sih makna pemilu Iya ya. gitu kayak apa. Kalau aku eh, dan ini sebetulnya satu hal yang kupersiapkan waktu aku mau ke sini gitu. Ada satu Tapi lupa ditanya. ada satu ungkapan yang sangat sangat apa sangat sangat menarik eh, buat aku gitu kan. Ya yang dia bilang kayak gini loh. Kalau pemilu itu bisa menciptakan perubahan gitu kan, itu pasti ilegal pasti Oh. dijadikan ilegal sama pemerintah gitu kan. Ya kan, kalau kalau voting itu, kalau memilih itu bisa bikin menciptakan perubahan, itu pasti ilegal gitu. Itu kalimat Oke. satir gitu kan. Ya ya ya. Tapi sedikit banyak aku percaya juga dengan ungkapan itu gitu, meyakini ungkapan itu betul juga, ada betulnya Hmm, juga hmm. gitu kan. Nah, oke, tadi jadi bicara soal ekspektasi, sejujurnya kalau secara keseluruhan apa gitu ya, kayak
untuk pergantian rezimnya aku nggak punya ekspektasi tinggi soal itu, karena dari analisis kecil-kecilan yang kulakukan sendiri juga dan dari baca analisis politik di media gitu kan, ya kemungkinan besar pemilu 2024 ini nggak bakalan melahirkan pemerintahan yang betul-betul beda gitu. Ini kayak bakalan pergantian pemain doang gitu, tapi watak kekuasaannya itu kayaknya bakal ada sangat potensial bakalan tetap gitu. Anasir-anasir otoritarianisme yang selama ini eh, Berkembang. mulai ya kan naik ke permukaan gitu, bisa kita lihat dari meningkatnya korban kriminalisasi misalnya, bagaimana hukum itu di apa istilahnya diinstrumentasi gitu, diperalat untuk mengkriminalisasi masyarakat, diperalat untuk mengamankan proyek gitu kan, investasi gitu. Nah, watak-watak semacam itu kemungkinan besar bakalan bertahan gitu. Dan itu paling eh, paling gampang bisa kita lihat dari sikap Jokowi, Presiden Jokowi hari-hari ini gitu, yang berusaha jadi kingmaker gitu kan. Hmm. Dia kayak mau menawarkan siapa nih yang bakalan gantiin aku gitu kan. Nah, artinya kan dia kayak punya kepentingan untuk, ya bukan kayak sih, tapi memang iya kan, di beberapa kesempatan dia memang eh, menyampaikan eh, statement-statement bernada itulah ya, apa yang udah dilakukan rezim Jokowi selama 2 periode ini harus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, berikutnya. Apa yang dilakukan Lakukan 2 tahun oleh sebelumnya. presiden Jokowi harus dilanjutkan oleh presiden yang akan datang selanjutnya gitu kan. Nah, kalau ya melihat itu ya aku jadi pesimis gitu terhadap perubahan-perubahan struktural yang kita harapkan Terjadi. tadi, kayak ya itu ya apa, reformasi di aparat penegak hukumnya gitu-gitu kan, reformasi di regulasinya, gimana Birokrasi. gimana pasal-pasal yang selama ini dipakai untuk mengkriminalisasi bisa direvisi, dihapuskan gitu, gitu-gitu lah kan. Nah, itu kayaknya masih masih jauh lah gitu dari eh, apa yang diharapkan oleh masyarakat sipil, katakanlah demikian gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ya kayak aku bilang tadi, mungkin harapannya cuman di sosok-sosok politikus tadi yang memang punya proyeksi yang jelas ketika dia duduk mau ngapain dengan kekuasaan yang dia punya, dia mau melakukan apa gitu. Jadi ya menurutku kita, aku, dan mungkin beberapa orang di luar sana kayak mengharapkan eh, sosok-sosok seperti itu gitu. Jadi untuk menyelesaikan Ya, persoalan-persoalan kecil yang ya. mungkin lebih dekat ke kita lah gitu kan. Tapi untuk perubahan yang betul-betul radikal, struktural dan menyeluruh gitu, kayaknya masih susah gitu. Dan satu lagi tadi soal pertanyaan, isu apa mungkin yang paling mendesak, Ya, urgent paling gitu kan. mendesak, ya, urgent. Ya mungkin aku bisa jawab cuman berdasarkan Pengalaman ya. pengalaman aja, dan mungkin berdasarkan pengalaman kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh Bakumsu juga misalnya gitu kan. Ya mungkin isu yang paling mendesak itu eh, ya isu pembangunan itu sih, isu hak atas tanah gitu ya, Hmm. bahwa proyek-proyek pembangunan selama ini masih terus merampas tanah masyarakat gitu kan. Dan terutama bahkan bahkan kayak ya
ya itulah pokoknya di Sumatera Utara ini banyak kasus-kasus seperti itu kan yang eh, perusahaan sini bisa nyebut merek nggak Bisa sih? banget nanti kita iniin Eh, perusahaan yang perusahaan-perusahaan merampas itulah ya. ya merampas itu lah dan selain sektor privat bahkan Yes. negara juga gitu loh, perusahaan negara gitu merampas tanah masyarakat Kolaborasi gitu, mereka. kolaborasi kolaborasi berkah kalau istilahnya Bang Bobi gitu kan. Nah, jadi itu sangat menyakitkan sih dari pengalaman-pengalaman advokasi selama ini gitu kan. Ada masyarakat yang udah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ tiba-tiba digusur gitu kan. Ganti rugi cuma 30 juta untuk tanah dan bangunan gitu, itu sangat sangat tidak logis, sangat menyakitkan lah gitu. Jadi itu isu-isu yang mungkin harus terus dikawal pasca pemilu 2024 nanti. Dan satu lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu mungkin. Oh. Nah itu menjadi krusial menurutku karena di ya seperti kita tahu di penghujung pemerintahannya Pak Jokowi ini kan tiba-tiba kemarin ada tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dan sekarang udah keluar instruksi presiden untuk pelaksanaan rekomendasinya, ya kan. Nah cuman dari kajian-kajian yang dilakukan Bakumsu dan banyak lembaga juga melakukan kajian soal itu, ya itu upaya-upaya itu apa ya, kita masih pesimis lah gitu bahwa itu betul-betul bisa memenuhi rasa keadilan korban Hmm. gitu lah. Kita selalu berangkat dari perspektif Ya, korbannya gitu kan. ya. Sebetulnya itu sangat kemungkinannya sangat kecil untuk bisa memenuhi rasa Yes. keadilan itu gitu. Yes. Tapi pada akhirnya eh, banyak juga kelompok-kelompok masyarakat sipil dan terutama kelompok korban yang apa ya, kayak berkompromi juga dengan upaya itu gitu. Ya udah deh, kalian negara bisa kasih apa untuk kami, untuk memenuhi rasa keadilan kami, untuk merehabilitasi hak-hak kami, ya udah kasih aja gitu. Hmm. Dan itu pengalaman advokasi Bakumsu juga Bung, makanya aku cerita gitu. Dan itu sangat dilematis sebetulnya dalam kerja-kerja advokasi itu Wah. gitu kan, karena di satu sisi kita pengen menyadarkan korban itu bahwa kalian jangan lihat materi dulu gitu, Yes. tapi lihat hal yang lebih esensial gitu Hmm. kan. Tapi ya gimana, korbannya udah ada yang usia 70-an tahun, udah hampir 80 tahun gitu, dan dia selama ini hidup ya di bawah dengan segala stigma dengan Stigma. jadi jadi pada akhirnya ya mumpung aku masih hidup, aku pengen lah memang melihat aksi nyata dari negara, dari pemerintah ini gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dikawal nanti pasca pemilu 2024 supaya eh, ya itu bisa diimplementasikan gitu, karena kalau melihat dari sisa masa pemerintahannya Pak Jokowi kan itu udah hampir mustahil sebetulnya bisa mengcover sebanyak mungkin korban gitu kan. Jadi pengennya itu dilanjutin lagi nanti pasca pemilu 2024, dan itu bakalan jadi bukti juga kan bahwa upaya-upaya non yudis yang katanya non yudisial itu bukan sekedar pencitraannya Pak Jokowi gitu. Secara kultural ya. Ya. Eh, ya Bung, menarik sekali. Ya Dan itu juga. mungkin eh, aku baru berpikir kalau itu bisa kita jadikan sesi diskusi lain gitu ya Bung. Soal eh, problem-problem politik yang sebenarnya kan eh, terutama soal apa perampasan lahan, soal agraria, tema-tema soal agraria dan hak asasi manusia kan jadi isu sentral di periode pertama terutama ya Presiden Jokowi, walaupun kita tahulah bahwa itu nggak maksimal karena punya banyak kompromi-kompromi lagi, kan melibatkan eh, orang-orang yang gede ya kan dalam tanda petik. Tapi itu menarik karena eh, bayangkan di diskursus
politik terutama di kepemiluan belum ada orang yang bahas itu karena Iya. karena semua orang masih fokus terhadap survei semua tentang survei jadi Politik identitas yang semacam hal-hal semacam itu. iya benar lagi itu yang di drive lagi ya sebagai isu utamanya jadi eh dari diskusi ini kita akhirnya jadi paham bahwa ada itu mungkin cuma sedikit isu ya yang penting Iya. dari banyak sekali isu yang harusnya di cover oleh masyarakat sipil sih terutama ya yang harus kita kampanyekan dan membantu masyarakat kita punya pengetahuan yang lebih baik terhadap apa yang dapat mereka pengaruhi dan apa pengaruh politik yang bisa mereka dapatkan gitu. Mungkin sampai sini dulu diskusi kita soal seri pemilu dan pemuda bersama Bung Christian. Terima kasih Bung Chris. Terima kasih Bung Ari. Eh, Diskusi podcast akan kita apa namanya? Disebutnya eng ya, bukan ing ya. Ya, terserah Bung, ENG atau Eng. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya.